kehilangan semua nafsu, termasuk nafsu makan, nafsu tidur, nafsu berbicara, dan semua nafsu lainnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kembali lagi bersama kita bertiga. Tapi bad newsnya sebenarnya kita berempat nih ya, sahabat DC semuanya. Tapi hari ini kita kekurangan satu personil karena Kak Betty kebetulan kurang sehat. Jadi ya hari ini kita akan handle pertemuan ini dengan kita bertiga dulu. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang membuat kadang-kadang kita tuh ngerasa kesel banget gitu ya, ngeselin, menesin gitu dari omongan-omongan netizen. Kira-kira kita mau bahas apa? Stay tune, tetap bersama kami di Dynamic Counselor. Tadi ketika opening saya sempat membahas mengenai hal-hal yang membuat kita kehilangan semua nafsu, termasuk nafsu makan, nafsu tidur, nafsu berbicara, dan semua nafsu lainnya karena hal-hal atau sikap-sikap netizen atau omongan-omongan netizen yang membuat kita tuh kayaknya kehilangan mood gitu ya. Kira-kira Bunda Hetty pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian itu, atau kayaknya sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian yang karena mulut netizen? Iya. Ya, emang mulut netizen sepedes cabai. Bisa jadi lebih Hari ini kayaknya lebih ngeri daripada lidah mertua deh. Iya. Betul. Iya. Atau mungkin dari Bunda sendiri lah, selama ini pernah nggak sih menemukan atau merasakan mungkin Ya, omongan-omongan kalau netizen? misalkan yang kayak gitu kan, yang namanya setiap manusia itu kan punya mulut ya. Pasti yang namanya punya mulut kan ya. Iya. Punya mulut. Kalau sekarang netizen bukan punya mulut, punya jari. Benar kan? Benar. Sekarang yang pedes itu bukan mulutnya netizen, jarinya yang digantelan. Iya benar. Jarinya kenapa? Ya kan, asik gitu kan? Nggak kontrol ya. Nah, kontrol. Sehingga melukai ya. Ada jari Hati, punya hati. iya. Iya. Tapi kalau misalkan kita bicara di media sosial itu netizen. Tapi kan yang paling merusak hati dan situasi hati kita itu kan biasanya kalau ketemu langsung tuh, Ya. ketemu langsung. Kayak gini nih ya Bunda, kayak gini ya. Lagi duduk gitu ya. Duduk terus Devani bilang gini, aku kan paling nggak suka sama bunda-bunda yang begini. Kan aku bunda. Iya. Nah, gitu kan? Benar. Merasa kalau kamu mikir, misalkan nih, Devani ngomongnya sama Kak Dina gitu kan. Itulah Kak Din, mana bunda-bunda itu ini banget gini. Ekspresif banget. Memang Gitu kan sih? memang netizen pada umumnya. Gitu kan. Jadi misalkan orang ngomong gitu, terus saya kan biasanya dipanggil bunda nih, ya kan? Mikir dong. Ini tujuannya aku atau bukan ya? Aku gak kayak gitu dong. Jadi di sini di pikiran saya itu kayak gini gitu kan. Ini orang gak punya perasaan apa ngomong kayak begitu gitu di depan saya dengan saya kesehariannya itu dipanggil bunda dengan yang kayak gini. Enggak kayak gitu juga kali ya, enggak semua bunda-bunda begitu juga kali ya, kan gitu kan. Tapi ya pada situasi itu mau nggak mau nafsu kita sudah diturunkan sama dia. Ya nafsu tadi maksudnya. Iya. Nafsu makan, Nafsu ngobrol, nafsu senyum, makan nampun-nampun ya. Saking sebelnya kan. Betul, Dina gimana? Kalau Ina ada sih, ya mungkin nggak yang dari jarinya netizen tadi kan. Langsung. Oh my god. Langsung. Pengalaman ini. Boleh nih. Coba Boleh. gimana? Ini kejadiannya baru aja sih. Ramadan kemarin. Jadi persis 3 hari. Benar. Enggak, ini mau selesai Ramadan. Oke. Ya, jadi 3 hari sebelum Lebaran. 10 menit lagi mau buka puasa. Jadi kadarullah anak saya nomor 2 ketumpahan air panas kan. Nah, jadi ternyata pokoknya pada saat itu gimana ya kok kita menghadapi anak kita yang kena musibah gitu kan. Masih kecil Masih kecil kita masih kecil. karena baru bisa jalan waktu itu. Jadi apapun yang ada bisa dia gapai. Nah, jadi waktu hari itu ada teh panas, dia tarik, kemudian tumpah tuh kena badannya. Pada saat itu saya memang pas ada suara langsung saya lari dari dapur, pas saya tengok dia udah dalam keadaan berita tuh udah mulai kayak gini gitu. Terus langsung karena pakai singlet saya dengan mudah bisa buka gitu. Sampai hari itu masih ingat kejadiannya. Karena itu pengalaman trauma kan buat saya. Nah terus seiring berjalannya waktu beberapa hari lah gitu ya udah saya siap deh mau usah lebaran deh gitu kan, itu Idul Fitri padahal. Terus lihat anak dalam keadaan itu saya
udah yang tadinya mikir ya Allah kenapa ya saya sebagai ibu nggak bisa jaga dia kayak gitu kan, ini kan anak kecil pasti harus benar-benar kita jagain. Tapi kok bisa sampai kayak itu, tapi saya akhirnya memaafkan diri sendiri, saya memaafkan situasi, memaafkan orang yang taruh teh di situ juga kayak gitu kan. Pokoknya saya sudah memaafkan apa yang bisa saya maafkan pada saat itu sehingga saya bisa keluar dalam kondisi dari kondisi traumatis itu. Nah kemudian kan datang dong ya kan orang lebaran, terus tahu anak lagi sakit kan, jengukin gitu kan, ya kawan mama, ya kawan siapa, ya kawan sendiri kayak gitu kan, saudara dari sendiri, saudara dari suami. Nah suatu hari datanglah saudara kan, dia dengan suami dan anaknya. Waktu itu anaknya udah gede lah, maksudnya masih 4 tahun lah, tapi lebih besar daripada anak saya. Dan tau gak, dia bilang gini, anak saya tuh masih dalam keadaan bajunya dia nggak pakai baju tapi pakai perban yang jadi baju kayak gitu. Dia bilang, lihat tuh adek itu tau nggak, karena dia nggak dengar kata mamanya, makanya kenapa mama ngelarang kamu main dekat air panas. Kalau nggak mau dengar orang tua kayak gitu tuh jadinya. Mau kayak gitu. Tapi maksudnya kayak semacam apa ya, semacam menyalahkan ya. Jadi ada yang disalahkan di situ. Iya. Lihat tuh adanya itu esensi dari omongan yang lihat itu. Iya. Penyalahan. Iya. Misalnya kan lihat itu tuh ada itu karena nggak mau dengerin kata mamanya. Sedangkan pada posisi itu anaknya kan baru 2 tahun. 2 tahun tahu dong bagaimana pemahaman anak dan belum 2 tahun kak, belum baru 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan. Jadi kan 13 bulan. Iya, waktu itu belum 2 tahun. Jadi kalau misalnya belum 2 tahun kan kita sudah tahu perkembangan anaknya yang baru bisa jalan. Emang dia paham dengan kondisi ini? Enggak dong, gitu. Dan terkadang bukan kita mau berlalai kan gitu ya. Tapi ada situasi di mana kita luput. Kalau luput gimana nggak sih? Kita nggak aware dengan bahwa aku taruh di sini. Nanti anak akan ketumpahan, nggak teringat kan? Apalagi notnya itu di situasi mau buka puasa di mana kita mau prepare kayak gitu. Jadi ya memang bukan persoalan karena tidak ada di situasi itu kan kita tidak paham betul kan itu. Tapi perasaan Dina pada saat itu gimana? Dina ada di situ. Pada saat kejadian. Dia ngomong itu, iya. Dia di situ kan. Jadi berarti face to face nih. Iya. Kan jenguk langsung. Iya. Dan dia jenguk bahkan pada saat itu dia tunjukin, lihat tuh adek itu mau kayak gitu loh. The power of mulut netizen. Itu mulut bukan tangan. Benar-benar langsung ya. Oke. Waktu itu kan, waktu dia ngomong gitu, yang tadinya saya udah kakak ini udah maafin kan diri sendiri, maaf sebagai ibu memang ya kayak mana ya kita ngeliat anak, saya udah maafkan ya udah, itu memang udah takdir dari Allah gitu. Udah mulai ada kadarullah gitu ya. Udah oke, ini memang nggak terjadi pada anak saya aja. Ada mungkin beberapa ibu yang lain juga merasakan hal pernah merasakan hal yang seperti itu. Udah saya maafkan lah diri sendiri, saya maafkan situasi udah. Kemudian datang yang kayak yang tadi itu membuat saya tuh mikir gitu. Oh, berarti anak aku ini nggak denger ya apa kata mamanya ngomong. Berarti aku bukan jadi ibu yang baik, nggak bisa jagain anak gitu. Umurnya masih 13 bulan, harusnya kan itu masih memang di jarak pandangan kita gitu kan. Setelah diomongkan kayak gitu, setelah datang saudara yang kayak gitu ngomong kayak gitu, bangkit lagi keadaan emosi yang mungkin nggak sepanik pada saat itu, tapi terasa gitu nggak enak gitu ya. Kayak panikan masih berasa gitu. Ngor nggak sih? Kayak susah bernapas gitu. Iya, ngerasa kayak yang memang jantung ini kenceng mungkin karena emosi sebel kan. Habis itu mulai lagi tuh film-film yang terjadi pada recall benar. Kejadian itu balik lagi ke ingatan yang tadinya sudah berhari-hari berminggu-minggu udah mulai hilang gitu, udah nggak ingat-ingat lagi gitu kan. Dan anak ini juga nggak tiap malam udah nggak kaget-kagetan lagi karena kan setelah kejadian itu dia kaget, itu kan trauma, kaget. Jadi waktu itu emang kita udah mulai tidur udah enak gitu, tapi setelah kejadian itu dia yang datang saudara itu ngomong kayak gitu, itu benar-benar bikin kayak mulai bangkit lagi yang malam terbangun, terus nanti lama bisa tidur lagi.
itu memang nggak benar-benar nggak Di enak. kakaknya aja atau di si bayi juga? Si bayi nggak. Enggak, karena kan yang Mamanya. ngalamin ibunya. Karena kan mungkin bayi kan nggak paham ya kan. Ya. Tapi waktu saat itu ngeliatin, lihat itu, gitu. Itu kenapa tuh? Karena dia nggak dengerin mamanya, mau tuh kayak gitu. Siapa hari ini yang mau? Iya Iya. benar. Mau dia ataupun kita ya kan? Masih emosi dia. Agresif ya. Lo bener loh. Bun terasa sampai hari ini Bun. Terasa. Karena apa? Karena mulut netizen tadi. gitu. Itu mulut ya, bukan kekuatan tangan. Bukan. Ini langsung. Tapi kayaknya lebih pedih mulut ya. Iya, Karena apalagi langsung, nah. apalagi itu saudara misalnya. Maksudnya, Kita akan ada komunikasi sampai kapanpun kan. Iya, Gitu. berarti di situ ada kesan bahwa emosi marahnya, kemudian trigger trauma, kan itu kan pemicu sebenarnya, Ya, mengingatkan kepada situasi-situasi di mana kita sudah mencoba untuk memaafkan situasi itu, gitu kan. Tapi dalam waktu yang singkat, memaafkan situasi traumatik itu kan nggak mudah menghilang begitu saja. Dan yang namanya memori itu tidak menghilang. Sebenarnya Iya, benar. setiap memori traumatik itu sifatnya itu ketika orang bisa lepas dari traumanya karena dia berdamai. Nah, yang iya. dilakukan sama Dina tadi kan dia mencoba berdamai dengan ini, tapi durasinya kan masih singkat nih, baru Iya. 2 mingguan kan gitu ya. Jadi tiba-tiba nih muncul nih trigger, gitu kan? Ini kayak Trigger itu apa sih nih? trigger itu pemicu. Pemicu. Jadi kayak ini nggak sakit apa-apa, nggak Mungkin saya ini cubit. informasi untuk Iya. sahabat Oh, iya. di Benar, luar benar. sana, Benar. mungkin Ya. yang belum familiar dengan Ya. bahasa Trigger. trigger, Ya, dan benar, sebagainya, benar. gitu. Kalau misalkan kita kan biasa nih kadang-kadang kecelakaan motor atau apapun sifatnya kejadian yang membuat kita panik dan itu kejadiannya besar bagi kita. Besar itu kan bergantung orang. Belum pernah sama sekali jatuh untuk anak 2 tahun, jatuhnya sampai kakinya kesleo atau tulangnya patah, itu traumatik bagi mereka. Tapi bagi kita kesleo nggak apa-apa, tapi untuk anak 2 tahun yang masih belajar jalan, kesleo itu bisa menyebabkan Kejadian traumatik. besar ya. Nah, kalau misalkan orang tuanya tidak bisa membackup situasi itu, tapi itu tetap bisa menjadi traumatik, apakah besar atau kecil nanti tergantung bagaimana respon terhadap situasi. Nah, Dina kan dengan pemahamannya, dengan pengetahuannya, oke, saya mencoba berdamai, Oke. ya kan? Tiba-tiba ada yang colek, hey, kan gitu ceritanya. Iya, bangkit Cuman lagi. Ih, netizen budiman. tapi coleknya itu bukan begini, hey, Lambung aku dicubit, gitu loh. ya. Terasa betul. Om Pedo ikut nggak? Terasa. jadi terasa ya waktu itu maunya mau marah, tapi ingat ini Lebaran, Mm-mm. kayak gitu ya. Iya, Saudara betul. juga. Saudara juga. Di rumah mertua juga. Astagfirullah. Say. Oke, lengkap. Iya benar. Lengkap ya. Tapi situasi itu memang menyebabkan kita jadi muncul lagi ya konflik-konflik batin, dan itu yang menyebabkan manifestasi emosi, perilaku, dan itu mengganggu semua pola keseharian kita. Itu tadi nafsu makan. Iya, Nafsu betul. itu kembali. Balik lagi nafsu Nah, tadi. kan tadi kan Benar. nggak bisa tidur. Akhirnya kan kita mau istirahat dengan tenang nggak bisa karena itu tadi. Bukan karena seseorang tidak memaafkan situasi, tetapi karena kondisi di mana Dina mengharapkan orang nggak paham situasi saya, kok ngomongnya kayak gitu ya. Nah, tetapi di sini ada 2 hal. Maksudnya 2 hal itu bisa jadi si orang tersebut dia nggak paham bagaimana cara untuk mengungkapkan yang dia maksudkan kepada anaknya, kan gitu. Iya. Nah, dia nggak paham bahwa bahasa dan kalimat dia itu bisa menyakiti Iya. Dina di posisi ini. Iya, benar-benar dia mau mengedukasi anaknya Iya. secara langsung kayak gitu ya, tapi mungkin bibirnya bukan. Oh, bukan. Jadi Bukan bibirnya, Bukan. tapi dia tidak mempunyai konten atau informasi di mana kalimat yang tepat untuk saya mengedukasi anak saya, tetapi tidak dalam Menyakiti. dalam satu situasi itu tidak menyakiti orang lain yang sebagai role modelnya. Kan Dina ini sebagai role Role model, model, benar. kan gitu. Coba kalau bahasanya kayak gini kita ganti. Nah, coba lihat. Tar, sabar. Tadi bahasa, ini saya ini ya, jadi netizen ya. Lihat itu. lihat, Ya kan? lihat itu ada itu. Nah, gitu. lihat itu ada itu. Makanya mama nggak izinkan kamu main air panas tuh. Air. Mau jadi ada itu. Ah. Itu netizen gitu tuh. Iya, betul. Itu kan menyakiti si ibu nih, yang Ya. tadi sudah berdamai dengan keadaan, memaafkan diri sendiri dan lingkungan, ya kan sudah baik-baik saja mendengar itu, trigger tadi itu ya kan? Ya. Harusnya seperti apa Bun bahasanya? Jadi kan kalau kita bicara tentang penurunan nafsu tadi, memang nggak enak sekali, iya kan? Iya. Dina pada saat itu gimana maksudnya?
kita emang sekarang ketawa, tapi Iya, pada saat itu saya yakin Dina yang ngontrol emosinya, aku nggak boleh marah, Bun. rasanya mau nyaut, ada nggak sih? Cuma kita berdua aja ketawa. Dia mah dari tadi kayak masih kejadian aja, masih ada aja itu Ibu Budiman itu di depannya kan ya. Karena Kelihatan ekspresi. karena pada saat itu akhirnya kayak tadi Ivani bilang kan, itu Recall. iya. Terpanggil kembali semua Benar. yang Gitu. sudah. Habis itu malamnya jadi nggak enak kan tidur, Tidur, kebangun kayak gitu kan. teringat itu lagi. Akhirnya yang beberapa hari dibahas dengan suami, kok dia gitu ya, kok kayak nggak punya anak ya, kok kayak bukan seorang ibu ya, Ya. gitu. Tapi sekarang ini Dina, tadi kan Bunda kan bilang nih kalau misalkan orang itu kan belum tentu dia bermaksud demikian, Oh iya. ya kan? Bisa jadi yang dia poinnya itu yang dia maksudkan adalah bagaimana memberikan pengajaran kepada anaknya dengan menjadi adanya role model kan gitu. Tapi di saat itu dia mempunyai kapasitas bahasa yang begitu dengan asumsi yang dia miliki tanpa analisis situasi. Iya. Sebenarnya kan pernah nggak sih ketika kita ke tempat seseorang itu kita ngomong tapi waktu ngomong itu kita mikir dulu? Jarang betul. Jarang banget malah. kan? Makanya ada istilah, Bun, apapun yang sudah keluar dari mulut kita itu bukan milik kita lagi. Iya. Nah itu Iya kan? dan kebanyakan yang membuat orang tersakiti itu karena bahasa kita. Nah kan gitu tadi. Jadi bukan memang sengaja ingin disakiti, tetapi karena yaitu kemampuan kita untuk menganalisis dari perkataan yang akan kita ucapkan, kemudian nilai apa yang mau kita edukasi kepada siapapun yang ada di sekitar kita gitu ya. Coba misalkan ya kalimatnya diganti. Oke. Nah contoh lah. Kita simulasi ya. Kita simulasi kan. Seharusnya gimana Ya, seharusnya gini. Nah, coba lihat adik itu. Sakit nggak menurut kamu ketumpahan air? Sakit, tuh dia badannya sudah seperti itu. Pasti dia sangat kesakitan. Kamu bisa nggak ngerasain adik itu kesakitan? Iya. Nah, kalau kamu di posisi itu, kamu pun akan merasa kesakitan yang sama. Kan? Yang mau kita hadirkan di situ adalah dia jangan sentuh air panas. Berarti harus diperbesar rasa yang tidak enaknya yang membuat dia menjauhi ketidakenakan itu, ya kan? Berarti yang mau ditampakkan apa? Ketidakenakan itu apa? Rasa sakit kan? Nah rasa sakit itu simbolnya dengan perban di balurnya badan si adik. Nah badan si adik ini kan anaknya Dina. Jadi ketika kita membahasakan begitu, apa yang dirasakan sama Dina? Kami berempati. Betul. Dia lebih Lihat kita merasa, duh kasihan ya. Gimana ya jadi ibunya? Kan Dina akan merasa begitu. Perasaan yang muncul akan begitu. Benar-benar. Ya kan? Padahal sedikit dibalik. Terus anaknya jadi menganalisis, anaknya jadi lihat, memperhatikan. Iya juga ya, sakit ya adik itu. Kasihan. Nah, coba sayang adik itu. Nah, Abang, kalau kamu merasa sakit seperti sakit adik itu, ayo jauhin air panas, dapur, itu berbahaya sayang. Nah tengok gimana adik itu melawan rasa sakitnya, pasti nggak enak sekali, gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan yang seperti itu orang yang mendengarnya apa? Rasanya apa? Kayak ada rasa ada orang yang mendukung saya, ada orang yang memaklumi kondisi itu. Tiba-tiba kayak support system ya. Nah, kayak Kita pun lebih calming down yang tadinya udah aduh. Kalau dengerin kayak gitu berarti ibu ini berada di sebelah saya. Merasakan apa yang saya rasakan. Sebenarnya dia bukan mendukung, dia lebih kepada memahami situasi kita pada saat itu. Ya kan itu. Benar-benar. Jadi mungkin dia nggak terfikir ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat itu bahwa wah ini akan menyakiti hati Dina nih gitu. Dia mungkin nggak kalau mungkin kita misalnya kak kok ngomong kayak gitu, kakak nuduh Dina nggak jagain anak kan gitu, misalkan kalau kita langsung akhirnya terpikir seperti itu ya. Iya. Mungkin niatnya nggak kayak gitu. Betul, tapi kita kan nggak pernah bisa memprediksi apa yang ada di pikiran dia karena Dina tidak merespon secara langsung waktu itu, ya kan? Karena posisi Ina kan di sini korban, walaupun yang ngerasain kan anak, iya kan? Walaupun yang tertimpa air panas itu kan anak, tapi kan kita sebagai korban juga kan. Betul. Pada saat itu posisi Ina tuh sebagai korban memang. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu, jadi pertanyaan, dia ibu bukan sih? Kok ngomongnya gitu? Aku kan ibu gitu. Gimana sih ngerasanya sakit jadi ibu? Maksud Dina di sini nggak mungkin dong seorang ibu membiarkan anaknya berada dalam bahaya, ya kan? Siapapun ibu kan gitu. Jadi merasa bahwa si ibu ini tidak menghargai Dina sebagai ibu, ya kan? Seolah-olah kayak
menyalahkan Dina yang telah lalai menjaga anaknya. Satu, yang Ya. kedua, anaknya Dina berarti nggak mau Nggak jadi patuh. nggak patuh, nggak dengerin kata orang tua dong. Gitu. Padahal di usia yang segitu apalah Iya. makna patuh bagi Ya, dia ya. Tapi benar-benar. di posisi ini kan Dina nih baru terpikir, oh ya juga Kak ya, kayaknya memang mungkin dia tidak punya Ya. materi berpikir itu. Sama halnya pada saat itu Dina juga tidak hadir materi berpikir tentang pemakluman. Sebenarnya kita bukan memaklumi, bisa saja seandainya, katakanlah seandainya, Kak kok ngomong gitu, Dina nyaut nih. Oh langsung. Kalau misal, Kak kok ngomong gitu, maksud Kakak Dina nggak menjaga anak Dina dengan baik. Dia pasti akan bilang, bukan itu maksud saya. Nah, karena kan sering ada orang yang saya langsung nyaut dia, bukan itu maksud saya, kamu tersinggung ya, maaf ya, tapi maksud saya gini loh, kayak gitu. Nah, jadi ada kondisi di mana setiap orang itu mempunyai kecakapan verbal di mana dia mengeluarkan kata-kata itu dengan berpikir terlebih dahulu, dan kata-kata dia itu dapat diasumsikan positif di lingkungan itu. Ini yang jarang nih. Iya betul. Ini. Iya. Kalau udah apa kejadian di depan mata udah ngomong aja gitu. Betul. Lewat los aja gitu. Kayak gitu ngomongnya. Iya. Ya Allah keikut ya. Iya, Bukan emosi jadinya. Iya, betul. Bener-bener Ya kayak gitu kan. Persis seperti misalkan kita ngegosip, ngejulitin orang kayak gini kan. Iya. Kan ikut juga kan mulutnya. Ikut netizen kan, Ini kan- bareng. Ini kan mencontohkan. Nah, kan biasanya kayak Iya, begitu. langsung. Nah, jadi kenapa itu kita kayak susah berhenti gitu. Kok seneng banget Iya. kita ini kan Kenapa orang lain. suka julid gitu Wah, ya? gitu. Itu karena kita sering menuntut pada orang itu sesuai dengan harapan kita. Maunya kayak gini Maunya gini. kita. Kan bahasanya maunya kan dia kan begini. Maunya kan dia begini. Coba ada nggak pertanyaan di kita? Kenapa ya? Kenapa dia bisa berbuat begitu? Atau apa yang membuat dia begitu? Ada nggak kita mencoba memahami situasi di mana orang itu? Ada nggak kita memahami kemampuan mereka dan situasi di mana dia bisa beradaptasi di situasi itu? Sekalipun kita di situ mungkin kita akan berlaku hal yang sama. Iya. Iya kan? Benar-benar. Bahasa kerennya gini Bun. Andai aja lo tuh ada di posisi gue. Gitu kan ya? Gitu kan? Iya benar-benar. Jadi kayak gitu ya. Nah, kayak gitulah. Maksudnya ya memang kita perlu adanya analisis, perlu adanya berhati-hati dalam mengucapkan. Jadi kita lihat di siapa yang ada di sekitar kita, kan gitu ya. Kemudian adakah nilai yang ingin kita tanamkan itu dengan kalimat yang kita pilih itu dapat menangkap nilai yang sebenarnya. Dan Ini kan tidak anak- menyakiti orang lain Iya. di waktu yang bersamaan. Sebenarnya gini, kalau that's the orang point. tuanya ngomongnya begitu, apa yang dipelajari oleh anak? Dia pelajari menyalahkan orang lain. Iya. Nah, si anak ini, iya juga ya, si adik itu pasti nggak Iya. patuh. Akan gitu jadinya. Iya. Ikut kan? gitu. Ikut ya. Ekspresif sekali. Minum aja dulu. Haus ya? Mau ngomong apa? Haus. Gini Kak, panas, agak-agak sedikit panas Iya, kalau betul. ngomongin netizen Netizen. Budiman. Oh gitu. Iya. Jadi nih Bun, merujuk pada pengalaman buruk Kak Dina mengenai kejadian-kejadian yang dirasakan tadi. Tadi kan kondisinya itu, yang pertama itu kan lagi Idul Fitri ya. Harusnya kan bersilaturahmi Iya, sekaligus menjenguk Betul, saudara, betul, ya betul. kan? Sedang Nah, musibah. ada nggak sih kiat-kiat dari Bunda bagaimana caranya ketika si ibu ini dengan niat mengedukasi anak tapi tidak menyakiti perasaan si ibu korban ini? Kira-kira ada nggak bahasa yang lebih Iya. apa ya, manusiawi? Benar. Iya apa? Gimana, Bu? Manusiawi ya. Iya, manusiawi, Segitunya sakit Benar, gitu ya. sakit. Benar, Bun. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat ya Dina pada posisi itu juga tidak salah. Ibu itu juga bisa jadi juga dia tidak paham bagaimana caranya sehingga ya memicu sesuatu yang tidak kita inginkan pada saat itu gitu kan, baik dari Dina atau dari dia. Mungkin pun dia tidak apa ya, Nggak aware bahwa itu salah. gitu. tidak kayak nggak notice gitu ya, bahwa ini Dina tersakiti, Iya. pasti ekspresinya berubah kan nggak Iya. gitu. Bun, hari ini memang jarang Bun kita udah tersakiti, Betul. orang-orang nggak peduli. Nggak peduli. gimana-gimana. Betul. Gitu ya. Karena kita ya kecerdasan atau apa ya kemampuan kita untuk memahami orang lain itu menurun karena kita sering sekali menilai orang lain menurut kacamata kita. Benar, padahal Tuhan itu menciptakan satu mulut, dua telinga. Tujuannya Maksudnya apa? banyak Tujuannya mendengar. banyak dengar, sedikit ngomong Iya. gitu. Nah, jadi Good listener. Iya, Benar, pendengar yang baik. Iya, pendengar yang benar. baik. Seperti sahabat DC.
Oke. Nah, jadi sahabat Hopefully Desi, ya, nah, hopefully ya. kita berharap bahwa dari perbincangan kita ini menjadi sebuah pengalaman yang edukatif. Jadi teman-teman nanti sahabat Desi kalau kemana-mana se-aware dulu, peduli dulu, lihat-lihat dulu, observasi dulu dengan lingkungannya, Memahami kemudian situasi. memahami situasi. Ini misalkan kayak tadi yang dialami Dina kan, Kak Dina, bahwa ada kondisi di mana itu memunculkan konflik, ya kan? Walaupun si orang yang pemicu itu tidak tahu bahwa itu akan berkonflik terhadap orang lain, gitu. Jadi kita tinggal rubah bahasa. Nah, untuk merubah bahasa itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tanya dulu sama diri kita, apa yang mau kita tanamkan? Pelajaran apa yang mau kita berikan ke orang tersebut? Apakah itu anak kita, apakah itu suami kita, siapapun lah gitu. Nah, hal yang kedua, kita perlu lihat orang yang mau kita edukasi itu, yang mau kita buat dikasih sedikit pemahaman, itu orangnya usianya berapa gitu. Kita lihat kan gitu. Nah, role model atau orang yang kita jadikan contoh itu berada pada tingkatan mana, usianya kah, gendernya kah, misalkan apakah dia perempuan dan laki-laki kan kayak gitu ya. Jadi misalkan kita mau kasih contoh seseorang, tapi seseorang itu dewasa, harus dimaklumi oleh anak-anak, nggak bisa. Tadi kan posisinya yang mengalami itu kan anak di bawah 2 tahun. Iya. Sedangkan ini anak yang 4 tahun. 4 tahun dia sudah punya interaksi timbal balik kan antara orang tua. Udah ada, kalau ditanya dia jawab. Komunikasinya dua arah. Dua arah. Tapi kalau ini kan enggak. Mereka dia masih mencoba memahami atau mencontoh kita kan. Jadi kita tidak bisa mencontohkan pada level itu gitu. Jadi kalau kita mau mencontohkan ya sebaya, mungkin yang itu ngalaminnya anak 3,5 tahun atau 4 tahun minimal, dia sudah punya kecakapan-kecakapan yang mirip gitu. Jadi kita boleh contohin itu gitu. Nih kita mau contohkan misalkan, nih coba lihat Fani gitu misalkan ya. Fani dia bisa belajar gini nggak ada hambatan. Ya iyalah, saya bandingin sama orang yang dia secara keuangan sangat rendah, dia yang harus mikir kerja. Fani kan enggak misalkan gitu kan. Fani udah punya sumber dana dari orang tua gitu. Saya bandingin dengan yang orang yang begini, apa kata dia? Enggak selevel dong. Iya, benar. Iya kan? Gimana saya bisa menyeimbangkan, membuat saya tenang, sedangkan di saat yang sama banyak indikator, banyak hal-hal yang perlu saya penuhi. Iya. Sedangkan hari sudah tinggal kenyamanan dan balancing ya, keseimbangan saja dari apa yang sudah ada itu. Kalau ini jangankan untuk seimbangan, mengadakan aja belum. Iya. Ya kan? Berarti harus melihat kecocokan model contohnya. Kita kasih contoh dengan yang diberikan mau dicontohin itu harus mempunyai ciri-ciri yang sama. Misalnya yang mau kita kasih contoh anak umur 5 tahun, Ya. yang menjadi contoh umurnya 5 tahun. Ya, Atau paling tidak minimal mendekati, misalkan 4,5 atau 4 atau 6, nah gitu. Trik yang pertama, kan itu. Yang kedua, pilihlah nilai apa yang mau kita tanamkan. Tadi kan mau ditanamkan sebenarnya rasa takut terhadap menjauhi kehati-hatian lah. Yang mau ditanamkan ada perilakunya kehati-hatian atau kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya atau mamanya lah gitu kan. Nah, jadi nilai itu yang ditanamkan kepada si anak, berarti apa yang membuat anak takut? Air panas. Bukan, sakitnya. Sakit. Yang anak kan nggak sanggup menahan rasa sakit. Nah, simbol rasa sakit itu tadi di badannya yang diperban. Dia kan bisa mengimajinasikan nih anak 4 tahun ini. Aduh, kayak gitu kan, mamanya yang memperbesar rasa sakit. Tuh, coba lihat. Kita pakai nada yang sama, tapi kalimatnya beda. Nadanya sama. Katakanlah itu kan agak dikit-dikit julid, tapi kalimatnya bagus, gitu kira-kira kan. Jadi tetap akan menghasilkan emosi yang sama. Itu merasa ada yang bersimpati kepada kita. Dina akan merasa begitu. Tapi kalau pakai kalimat tadi nggak begitu. Jadi merasa kita dituduh, merasa kita bersalah gitu. Dijudge. Judgmental. Nah, jadi harusnya kalimatnya ya begitu. Kalimatnya, nak, coba lihat. Lihat anak itu sakitnya itu pasti luar biasa, pasti itu membuat dia berat, nggak bisa tidur, nggak bisa makan dengan enak, nggak bisa main kan. Aduh, sakitnya pasti nggak enak sekali, nggak bisa pakai baju baru sekarang. Nah, coba kasihan kan adiknya. Nah, kayak gitu kan bahasanya.
Jadi dia akan belajar untuk menilai, dan di situ kita mengajarkan anak kita untuk berempati pada orang Iya. lain. Nah, tapi kalau kalimat yang tadi, tuh kan dia nggak dengar ini kayak gitu ya. Kalau bahasa itu kita mengajarkan anak kita untuk menyalahkan orang lain atas perbuatannya sendiri. Iya. Nah, akhirnya mereka nanti ketika besar mereka nggak bisa bilang asal kamu sendiri. Kamu gini. Dia nggak mencoba memahami terlebih dahulu bagaimana sebuah kejadian itu terjadi di posisi mereka gitu. Jadi kita hanya menilai dan bersikap menurut anggapan dan penilaian kita pada saat itu. Sedangkan kita kan tidak cukup informasi, Iya. ya kan? Harusnya sesimpel kayak kita bisa bilang ke apa yang anaknya tuh kan, mamanya bilang, abang lihat tuh adiknya kasihan kan, Nah, kayak gitu. kan. Coba dipeluk adiknya saya, pasti dia sakit kan Iya. bang, gitu kan. Jadi Kasihan abang adiknya. hati-hati besok-besok gitu. Jangan Hati-hati. kayak adik kan karena masih kecil. Nah itu boleh, Iya. karena dia masih kecil belum tahu. Jadi abang kalau punya adik yang masih kecil, Harus bantu dijaga. jaga sebentar. Nah jadi ada nilai tambah lain yang memang dia di situ dibangun sifat kepedulian, ya keinginan untuk menolong kan, sehingga dia tidak menyalahkan lingkungannya. Dan si ibu yang kita jenguk pun di situ merasa bahwa disupport, dia tidak sendiri. Iya, Ada iya. orang yang memahami saya, ada orang yang mengerti posisi saya, dan itu dia akan bisa membangun untuk melawan kejadian traumatik Iya, itu. Sederhananya gini ya sebenarnya, kalau kita mau notice atau siapapun lah Ya, ya orang-orang yang akan kita jenguk misalnya, atau yang niat kita berempati, Ya. tapi pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti di waktu yang bersamaan Ya, gitu loh. contoh ini pernah nggak kita misalkan Fani sakit gitu kan, kenapa kesini sih berobatnya? Nggak kesana aja. Iya. Ini gini. Style ibu komplek banget. Mendalami peran. Dalam berat. Jadi kayak pernah nggak kayak gitu? Iya. Harusnya bahasanya diganti. Oh jadi berobat di sini. Bagaimana udah berapa kali berobatnya gitu ya kan? Oke, kalau berarti Heeh. kalau kita di posisi netizen nih, ya kan? Ini kalau di posisi netizen, tadi Iya. di posisi ibu, ini Iya. hari ini di posisi netizen. Setelah kita ngomong-ngomong tadi ya kan, Hmm. kalau di posisi netizen berarti kita benar-benar harus paham situasi sebelum kita ngomong. Jadi berarti kita harus menyesuaikan, Iya, benar. ya kan? Apa yang kita omongkan nih. Gitu. Terus kita itu di mana, Iya. ya kan? Sehingga omongan kita sesuai pada tempatnya. Iya. Kita mau jenguk orang sakit, Heeh. kita mau ngedukasi anak juga di situ. Terus di situ ada orang yang silaturahmi juga, ya kan? Silaturahmi juga benar. Untuk mempertahankan silaturahmi, kemudian yang kita jenguk jadi happy, Betul. kemudian anak kita juga teredukasi. Ya. Nah itu ada caranya. Jadi nggak usah, kita jangan asal-asal ngomong. Itu kalau misalnya jadi netizen. Kalau misalnya tadi kan saya, ini kan posisinya jadi ibu, ya kan? Yang Korban anak- netizen. jadi korban. Ibu korban netizen. Ibu korban netizen, ya kan? Ya kan? Berarti Di saya posisi udah bisa, itu? kalau dari posisi itu, setelah kita ngomong tadi, saya bisa ambil kesimpulan kayak, oke, hari ini saya harus paham bahwa nggak semua orang cerdas dalam memilih kata-kata, Sedap. ya kan? Nggak bicara sama orang level kognitifnya tinggi. Iya benar. Jadi tiba-tiba kan tingkat rilis emosinya tuh rilis tension ya. Kalau Iya. orang Melayu Iya. rilis tensionnya tuh udah mulai dapet. Iya, iya kan? Terus, Karena pada saat itu, kalau misalnya kita siapapun lah kayak gitu iya ya, betul. sekalipun expert pada masa itu pun, saya rasa dihadapkan dengan netizen yang kayak gitu, Pasti. kita kayak nggak bisa mikir logis yang kayak, Ya. udahlah kan dia pemikirannya Ah, nggak ya, ya itu mah gitu. nggak bisa sulit. Gitu ya kan. Tapi kemudian ya mungkin besok atau nanti malam atau Ya. lusa kita kan jadi bisa mikir, ya mungkin dia bukan tujuan dia ingin menyakiti hati saya. Ya. Ya mungkin dia nggak sampai pemikiran dia itu bagaimana caranya mengedukasi anak dengan bahasa yang tepat di depan orang yang sedang Sakit. musibah tadi misalnya Iya, gitu iya. ya kan. Iya, Nah, jadi benar. ke depan ini ya untuk sahabat DC semua, Iya. kalau bisa Energinya main banget. iya positif ya kan. Oh, iya, Positif. iya. Menularkan energi positif. Baik. Iya. baik. Ke depan kalau misalnya mau jenguk orang lahiran, Heeh. biasa kan tuh ya, Biasa tuh. udah lagi kurang sehat karena baru selesai lahiran, hormon dan macam-macam ya kan. Iya. Jadi Jadi lihat- bluesnya lagi. Iya kan. Nah, itu Ditambah di biasa komen sesar atau normal. Aduh. komen sisasi ya kan, yang nggak enak gitu. Anaknya, aduh mamanya putih ya, anaknya oh iya mungkin Coklat iya ikut siapa. Jadi harusnya
kita sebagai netizen bisa jadi lebih memilih kata-kata gitu ya. Iya. Ini tujuannya mau ngapain? Oh mau Iya. jenguk orang sakit, oh mau bersilaturahmi misalnya gitu ya. Di samping itu kita juga punya anak yang mau kita edukasi misalnya ya. Berarti kita memilih kata-kata yang oke ya gitu. Iya. Sebagai pesakitan, iya kan? Pesakit. Iya kan? Yang sakit korban di sini misalnya. Oh, korban. Yang korban gitu tadi kan. Kita juga bisa memilih untuk berpikir ya Ya. udah. Enggak Toh memang Legowo, ya. ya. Tapi sebenarnya pada kondisi itu kita tetap akan berhadapan dengan situasi di mana kita mengalami ketidakstabilan dan Iya, itu normal. iya, itu betul, nggak betul. apa-apa. Iya. Yang jelas kita menyadari bahwa saya berada di posisi yang saya tidak stabil saat ini. Tapi di posisi itu kita jangan memaksakan diri kita tuh untuk toleransi langsung gitu. Kecuali kita Iya, betul. memang misalkan Dina nih udah paham kayak gini-gini kan pelan-pelan dia pelatih nih. Iya. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang dengan pola yang sama, minimal menghambat, tidak langsung saya begini Iya. nggak langsung sebesar rasa sakitnya itu nggak sebesar ini lagi gitu. Betul, Karena betul, sudah betul. ada kan materinya, oh ternyata bisa saja kan itu Iya. hadir nih ketika ada orang yang model yang sama ini hadir dua hal. Yang pertama kok mirip orang itu ya. Iya. Nah satu lagi materi kita hari ini, maksud pembahasan kita hari ini jadi hadir di memori Dina. Jadi aku tuh nggak harus ngejar dia gitu. Di saat yang sama setelah kita melepaskan emosi kita, kemudian kita mencoba untuk membiasakan diri kita dulu latihan gitu kan terhadap situasi dan kondisi orang-orang yang demikian. Nah di situ nanti kita lahir kecakapan baru. Iya. Nah lahir kemampuan baru untuk kita bisa toleransi, nggak harus langsung toleran gitu. Iya. Nah, jadi nggak mesti di hari itu terus Dina nih Jadi, gitu, nggak harus, apa-apa. ya udahlah misalnya gitu ya, nggak harus karena Ini supaya jadi kayak gini Oh. nih, dihantam, Iya, betul, dipijak, betul. Ya, dibakar. betul. Kita berarti harus Iya, melalui benar, proses Iya, itu dan juga. sahabat Disi semuanya di situ dari pembahasan kita ya kan, sahabat Disi bisa dapat sebuah pengalaman walaupun pengalamannya itu tidak mendapatkan langsung ya, tidak Ya. merasakan langsung seperti Dina, tapi minimal ini menjadi sebuah proses yang bisa menghadirkan pemahaman baru kan. Nah, tinggal ketika kita dapat materi, kita mendengarkan, kita melihat dan kita memahami, otomatis kita akan muncul sebuah sikap baru terhadap situasi yang seperti itu. Oke. Benar. Oke, sahabat DC semuanya, Ya. gimana perasaan Anda setelah melewati melangsungkan Ini kebetulan cerita. pembahasan kita ini kebetulannya ada peristiwa di Iya, Dina betul. gitu Dialami ya. langsung. Benar. Tapi ke depan mungkin kita akan bahas juga hal-hal yang menarik lainnya ya. Fenomena-fenomena yang terjadi hari Iya. ini lah di Tapi kalangan tetap orang. nanya juga gimana perasaannya Iya, kan iya. gitu. What do you feel? Akhirnya dapat insight. Gitu kan. Lampunya Iya. Gimana? Aha gitu. Oke. Jadi dapat insight ternyata ya nggak semua orang punya trik yang baik gitu Ya, ya. iya. Gitu. Kita harus akui itulah, kita pun Ya, itu kan betul. gitu. Ya, Kita ada punya kekurangan juga. Ya, betul. Kalau misalnya ke depan akan dihadapkan dengan situasi itu lagi, berharap semoga bisa jadi lebih nggak terlalu mikir lagi, tidak terlalu terbawa emosi lagi. Iya, iya. Gitu, ya. Lebih mudah lah untuk menetralkan diri sendiri. Iya, ya. karena udah punya pengalaman dan Iya. kita hari ini udah tahu oh gini ya, oh gitu ya, gitu Iya, ya. betul. Kemudian ke depan juga hopefully ya kita semua yang udah nonton tayangan ini Ya. ya, Sahabat Disi. ya, Sahabat DC. kita harus paham bagaimana cara kita memposisikan diri dengan situasi, Ya. memilih kata-kata yang sesuai dengan Iya, situasi, bener itu banget, penting bener banget. penting banget gitu. Ya harapannya ya sahabat Ya. DC semuanya, pembahasan kita hari ini, cuap-cuap kita hari ini bertiga, meskipun satu personel kita miss ya karena lagi sakit, Iya. bisa dijadikan referensi lah ya, setidak-tidaknya ketika teman-teman atau sahabat DC di luar sana ingin memberikan komentar ya untuk situasi yang sedang teman-teman hadapi lah atau Ya. sahabat DC hadapi di depan nih, harus berpikir dulu, harus Ya. memilih kata-kata yang baik dulu dan memposisikan diri ketika saya ada di posisi dia bagaimana Ya. ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman DC ya, untuk sahabat-sahabat DC semua di luar sana. Pelintat ya. Semoga kita dapat
dapat berkumpul di lain waktu. Iya, Amin. kesempatan Senang dengan sekali. topik yang lebih seru lagi. Yang Iya. lebih seru lagi. Tapi sahabat Disi boleh kasih komentar di situ. Di kolom Nah, di komentar. kolom komentar nanti kita mau boleh bahas apa gitu. Apalagi yang mungkin sahabat Disi Mau dibahas. mau dibahas Ya, ya oke. berdasarkan pengalaman kah. Ya silakan aja, semoga itu bisa memberikan Kalau ada sesuatu. pertanyaan juga silahkan saja ya kan. Gitu. Yang penting jangan lupa Like, Like, share, komen, subscribe. and subscribe. Sampai ketemu lagi semuanya ya, kita akhiri Ya. bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.